Jika A dan B adalah fungsi kuadrat, X kuadrat berarti kan A kuadrat min B kuadrat, berarti kan di sini ibaratnya ini X1 kuadrat min X2 kuadrat gitu ya. Nah, di rumusnya adalah tuh X1 kuadrat min X2 kuadrat. Nah, berarti ini A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan K minus 9. Nah, seperti biasa, X1 plus X2 sama dengan min B per A, min 4 per 1 sama dengan min 4, X1 kali X2 sama dengan C per A, sama dengan apa? K min 9 per 1, dengan K minus 9. X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan 24. Ingat rumusnya apa? X1 kuadrat min X2 kuadrat itu kan sama seperti A kuadrat min B kuadrat, yaitu A plus B dikali A min B gitu ya. Nah, berarti kalau ini kan yang tadi bilang nih sama dengan ini kan. Berarti kan ini X1 plus X2 dikali X1 min X2. Dengan 24. X1 plus X2 gampang rumusnya. Tadi udah ada min 4. Nah, sedangkan X1 kali X2 ini akar D per A. Tidak di rumus kemarin tuh. Akar D per A kan sama dengan 24. Nah, itu apa tuh? Min 4 kali akar B kuadrat min 4AC per A-nya itu 1 sama dengan 24. Kita coret dulu. Ini min 6 kan? Berarti akar B kuadratnya itu 4 kuadrat. Min 4 kali 1, C-nya K minus 9. Sama dengan berapa? Min 6. Nah, berarti ini sama-sama dikuadratkan ya. Artinya apa? 16 min 4K plus 36 sama dengan 36 kan? Lupa kalau masih dapat dikuadratkan dulu. Min 4K, ini coret kan? 36 ini coret. Terus 16 sama dengan 0. Min 4K sama dengan min 16. K-nya berapa? Sama dengan 4. Itu ya. Ini rumus-rumusnya pada ini dulu nih. Ini pada ini dulu. Berarti kan KX kuadrat min 3KX 5K min 15 sama dengan 0. Itu berarti like he followed me on TikTok, right? And I didn't follow him. biar lah. Nah, berarti ini kita kali dulu ya. Jadinya itu A-nya sama dengan berapa nih? Sama dengan K. A-nya adalah koefisien X kuadrat kan. B-nya ini sama dengan min 3K. B-nya ini 5K minus 15. Ya. Berarti apa nih? Kita cari dulu apa nih? X1 plus X2 min B per A. Min 3K per K. Sama dengan min 3K. Nah, terus X1 kali X2 sama dengan C per A. 5K min 15 per K. Nah, sekarang apa? Yang ditanya itu X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Pak, itu harusnya yang X1 plus X2 min 3 aja nggak sih, Pak? Bukan min 3, Kak. Oh, min 3 ya. Min 3 harusnya. X1 tambah X2 ditanya nilai 11 kan.
Dan nilai 11 kan. Sama Pak, bukannya harusnya jawabannya 3. Soalnya kan itu dari awal min 3 Kak. B-nya itu min 3. Mana-mana? 3. Ini Yang X1 plus X2. B-nya kan min 3. kan min B per A. Ya kan? Min kali Iya. min. Oh iya benar. Ini min ya. Min B plus ya. Oke. X1 tambah X2 pangkat 3 rumusnya apa? Ini ya. Itu ya. Arla ngerti gak yang diketahuinya nih Arla? Panditanya itu. Dari awal Arla ngerti gak? Insya Allah, Pak. Ngerti ya. Kalau ada pertanyaan tanyain dulu aja ya. X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 sama dengan 81. X1 tambah X2 berapa? 3. 3 pangkat 3 berarti kan min 3 dikali X1 kali X2 itu apa? 5K min 15 per K. X1 tambah X2 nya berapa? 3. Itu ya. Berarti 81 sama dengan 27. Kemudian min 3 dikali dia min 9 ya. Min 9 kali 5K min 15 per K. Ini bisa kita pindah ruas dulu min 9-nya ya. Ini pindah ke kiri ya. Ke kiri jadi 9 kali 5K minus 15 per K dengan 27 kurang 81. Ya. Pangkatnya kita ruas di minus 3 ya. Berarti sama dengan 9 5K min 15 per K 27 kurang 81 berapa tuh? 11, 54 ya. Minus 54. Nah, 9 sama min 54 ini bisa kita coret. Minus 91 min 4 kali 9 min 6. Berarti ini kaliin 5K min 15 sama dengan min 6K. Jadi 5K plus 6K sama dengan 15 gitu ya. 11K sama dengan 15. Tanya dulu ya. Akar kembar ini berarti syaratnya apa nih? B-nya sama dengan 0. Berarti ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4A. B sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya 1 kuadrat min 4 kali 2, C-nya min 4A. Sama dengan 0, 1, min 4 kali 2, min 8 kali min 4 plus 32A. 0, 32A sama dengan minus 1. A-nya min 1 per 32. Ya. Paham nggak cara? Ah, saya baru masuk, Pak. Oh, iya. Jadi itu tinggal dimasukin aja ya. Tuh. Kan akar kembar B-nya sama dengan 0. Berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. 1 kuadrat min 4 kali 2 kali min 4 kan. Jadi ya, aman ya cara ya. Ada ya. Alhamdulillah. Lanjut ya.
Kalau jarak kan baru masuk. Ini ngerti gak jarak kira-kira? Tinggal masukin doang. Ngerti, Pak. Iya. Oh, boleh ngulang nggak, Pak? Gimana ini? Ini. Iya. Nah, kan akar kembar. Nah, kita punya rumus yang waktu depan dikasih tahu kan rumusnya kan. Nah, akar kembar itu apa rumusnya? D sama dengan 0. Ya kan B kuadrat min 4AC sama dengan 0 kan. Akar kembar. Nah, ini kita langsung masukin sini. Ya. A-nya 2, B-nya 1, kemudian C-nya min 4A. D sama dengan 0. Berarti kan B kuadrat min 4AC sama dengan 0 kan. B-nya 1 kuadrat min 4 kali 2 kali C-nya min 4A sama dengan 0. Kuadrat 1 min 4 kali 2 kali min 4A plus 32A sama dengan 0. 32A sama dengan minus 1, A-nya minus 1 per 3. Ya, saya. Arwah ngerti gak ya kira-kira? Bilang ngerti ya kita ya. Ngerti, Pak. Tuh. Nah ini ya. Nah ini emang agak panjang nih ya ini ya. Bangsa nilainya yang ini pada kurang bagus ya. Nah, sama-sama berarti kita cari dulu nih A-nya. A-nya 2, B-nya 3, C-nya minus 5 gitu kan ya. Berarti kan apa? X1 plus X2 sama dengan min B per A. Min 3 per 2. X1 kali X2 sama dengan C per A. Min 5 per 2. Ya. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu berarti ini apa? Ini adalah alfanya. Ya, ini alfa, ini beta. Ini alfa, ini beta. Berarti alfa persamaan kuadrat baru itu rumusnya apa? X kuadrat min alfa plus beta X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Ya. Nah, berarti apa nih Pak? Berarti alfa plus beta sama dengan alfanya berapa berarti? 2 per X1 plus 2 per X2. Betanya apa? Betanya X1, X2 gitu ya. X1 per X2 artinya apa? X1, X2. Nah, ini alfanya nih. Ini alfa, ini beta gitu. Nah, kalau ini kan bisa langsung ya. Ini sama menyebutnya apa nih berarti? X1, X2 gitu kan. Kemudian ini kali silang gitu ya. Berarti 2X2 ditambah 2X1. Ditambah X1 kali X2 berapa nih? 5 per 2. Sama dengan, karena sama-sama punya 2. Ini 2. Ini 2-nya bisa kita keluarkan. 2 dikeluarkan, X1 plus X2 per X1 kali X2 min 5 per 2. Nah, sekarang kita masukin ya. 2 dikali min 3 per 2, X1 kali X2 min 5 per 2, dikurang 5 per 2. Nah, ini kan coret kan ya. Coret. Minnya juga coret. Berarti ini 3 dikali 2 per 5 ya. Kalau kebalikannya, dikurang 5 per 2. 3 kali 2, 6 per 5, dikurang 5 per 2. Nyebutnya 10 ya. Kan 5 kali 2, 10 nih.
Kali silang 6 kali 2 12 dikurang 5 kali 5 berapa? 25. 12 kurang 25 ini 13 per 10. Oke, ditahan dulu deh. Ngerti nggak untuk yang ini dulu, untuk alfa plus beta? Nah, jadi udah dimasukin alfa plus beta tadi, kamu cari alfa kali beta untuk dimasukkan ke PKB. PKB itu adalah persamaan kuadrat baru ya. Ya, jadi alfa kali betanya itu min 3. Setelah itu kalian masukin di sini alfa plus beta kan tadi ini ya, min 13 per 10 kan. Alfa kali beta ini min 3 sama dengan 0. Min kali min plus 13 per 10, min 3 sama dengan 0. Oke. Nah, ibaratnya M dan N ini X1, ini X2 gitu kan. Ini A-nya 1, B-nya 10, C-nya K plus 7. M kurang 4N sama dengan 0. Ya, M sama dengan 4N. Ini kunci di sini. Oke. Nah, berarti kan apa? M tambah N min B per A min 10 per 1 sama dengan min 10. M kali N sama dengan C per A K plus 1 per 1 sama dengan K plus 7 ya, K plus 7. Nah, kita lihat dari sini bisa kita dapatkan nih persamaan ini ya. Dari M plus N, tadi kan sama dengan minus 10. Artinya M-nya 4N, tambah N sama dengan minus 10. 5N sama dengan minus 10, N-nya sama dengan minus 2. Sekarang kita substitusikan ke sini. Berarti kalau N-nya min 2, M-nya berapa? 4N sama dengan 4 kali min 2, minus 8. M kali N sama dengan K plus 7. M-nya itu tadi min 8, N-nya min 2, sama dengan K plus 7. Ini 16 sama dengan K plus 7. 16 kurang 7 sama dengan K. K-nya sama dengan 9. Gitu. Ini panjang PG di sini adalah apa? Kan tadi udah panjangnya 16. 16 tambah berapa nih? 2 tambah 2, 4 kan? Nah, panjangnya 16 tambah 2 tambah 2. Sama dengan 20 untuk panjangnya. Nah, untuk lebarnya berapa? Lebarnya kan tadi berapa tuh? 12 ya. Berarti 12 tambah 2 tambah 2. 16. Ya. Maka luas jalannya, luas PQRS ini secara keseluruhan itu adalah 20 kali 16 kan? Luas PQRS. Total itu luas PQRS. Berarti dikurang dengan luas yang hijau ini. Luas rumputnya 192. 320 dikurang 192. Sama dengan 128. Ini kan akar ya, pindah ke kiri dulu. Ini pindah ke kiri jadinya apa? Akar X min 3. Minnya jadi plus kan ini kan? Sama dengan 15 min X tuh. Ya. Karena kalau kayak gini kamu pasti bingung. Kenapa? Karena nggak ada kuadratnya gitu ya. Kita akalin supaya ada kuadratnya. Berarti ini kan akar X min 3 dikuadratkan jadi apa? Akarnya hilang kan? 15 min X jadinya apa? 15 dikuadratkan 225. 2 kali 15 kali min X min 30X. Min X dikuadratkan plus X kuadrat. Gitu ya. Nah, baru kamu jadikan ke dalam persamaan kuadrat.
Pindah ke kanan semua. X kuadrat min 30x min x plus 225 plus 3. Plus 3 min x ini ya. Berarti x kuadrat min 31x min 30 kurang x kan min 31x tambah 225. Oke. Jadi berapa? Pak, dapat min 30x dari mana? Ini. Oh ini nih. Lihat rumusnya ini nih atau ini. Ya, ini. Berarti kan gini ya, 15 dikuadratkan 225. Min 2AB berarti 2 dikali 15, 30. 30 kali min X, min 30X. Berarti ada ya. Nentuin ABC-nya gimana? Ini A-nya, ini B-nya. Yang X min 3-nya nggak diapa-apain? Enggak, kalau ini kan kalau dikuadratin, akarnya dihilangin aja gitu. Enggak, Pak. Paham ya? Cuma ini 15 min X, boleh kan bisa juga 15 min X dikuadratin kan, bisa juga ini, 15 min X kali 15 min X kan. Ini kan terlalu lama nanti. Nah, berarti ini jenis akarnya, lihat yang di kumpulan rumus yang Pan dibuat tuh. Ini bermanfaat banget tuh jenis akarnya tuh. Nah, yang ini ya, kalau masih ada tuh. Nah, berarti jenis akarnya apa? Kita lihat. A-nya 1, B-nya min 31, ini ya. B-nya min 31, C-nya 225. Masukkan ke D sama dengan B kuadrat min 4AC. Min 31 kuadrat, min 4 kali 1 kali 225. Min 31 kuadrat, 961 kurang 900, sama dengan 61. Paham ya? Kata ya Arla Jahra. Gila, paham ya? Nah, terus gimana lagi Pak? Udah. Karena D-nya lebih dari 0, diskriminannya lebih dari 0 kan? Jenis akarnya kalau ditanya dia akar real dan berbeda. Kalau ditanya jenisnya. Pak, itu dapat min 3-nya dari mana deh? Min 3. Oh ini, X min 3. Bukan di bawahnya yang X kuadrat min 30 X min 3. Min 30X. Oh, ya keliru nih. Benar. Harusnya ini gak sih? Oh iya benar-benar. Min 30X plus 225 plus 3. Berarti ini 228 ya. 228, ini 228. Ini berarti 228. 228 kali 4. Berapa tuh? Bagus. Tadi kelebihan ketiganya 912 kan? Kurang 961. 9. Artinya D-nya lebih dari sip. Tuh. Dan D-nya ini syarat dari definit positif. Hanya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Kalau dia definit negatif, itu D-nya lebih dari 0. Kalau bernilai negatif, ini A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0. Ya. Nah, ini kalau dia itu definit negatif namanya. Nah, sekarang apa? Masukin ya. A-nya sama dengan P, B-nya min 2P plus 3, C-nya P plus 6. D-nya apa? B kuadrat min 4AC. Ya. Kan tadi syaratnya apa? A-nya lebih dari 0 kan? Ini udah pasti. Syarat yang pertama berarti A lebih dari 0 artinya apa? B-nya lebih dari 0. Udah pasti syarat pertama ya. Kemudian B kuadrat min 4AC. Ya, B dikuadratkan. Ini min kalau dikuadratin minnya hilang kan?
Nah, terus jangan lupa ini untuk mengkuadratkan ini yang tadi tekniknya ya. 2P dikuadratkan, ini 4P kuadrat. Kemudian 2 dikali 2P, 4P. 4P kali 3, 12P. 3 dikuadratkan, 9. Min 4 kali P, min 4P. Min 4P kali P, min 4P kuadrat. Min 4P dikali 6, min 24P. Kemudian D sama dengan min 12P. P-nya habis. 12 dikurang 24 min 12P ditambah 9. Ya. Tadi kan syarat D-nya apa? Kurang dari 0. Masukin min 12P tambah 9 kurang dari 0. Artinya min 12P kurang dari minus 9 kan? Sama-sama dibagi minus. Jangan lupa nih kalau tanda dibagi minus, tandanya berubah jadi lebih besar. Yang tadinya lebih kecil jadi lebih besar, dan yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Kemudian 9 per 12, ini jadinya 3 per 4. Paham sampai sini ya? Di P-nya lebih dari 3 per 4. Nih. Pak, maaf, tadi yang soal tadi, kenapa berubah? Nih, karena dia dibagi dengan bilangan negatif. Kan P-nya ini min 12 kan? Dibagi minus, maka tandanya berubah. Tapi kalau misalnya dibaginya sama angka positif? Nggak berubah. Nggak. Karena dibagi negatif, tandanya berubah ini ya. Nah, kemudian ini pakai rumus XPYP ya, kayak ini. XPYP. Kayak ini ya, X min XP kuadrat. Berarti ini XPYP-nya titik puncak, kemudian 4,0 ini X, Y-nya. Maka ketika kita substitusikan, langkah pertama itu pasti mencari A-nya nih. Cari A-nya dulu ya. Kan Y-nya 0, X-nya 4, XP-nya 2. 4 kurang 2 kuadratkan, YP-nya itu apa? Min 4. X. Y-nya 0. 0 sama dengan A, 4 kurang 2, 2. 2 kuadrat, 4. 4 kurang 4 kan? A kali 4, 4A. Min 4, pindah arah ke kiri jadi 0 tambah 4 sama dengan 4A. 4 sama dengan 4A, A-nya berapa? 1. Arti ya, baru kalian substitusikan lagi, tapi XY-nya jangan ikut sertakan, hanya A sama A-nya masukin, XP sama YP-nya. Y sama dengan A-nya 1, X min XP kuadrat plus YP. YP-nya min 4. A-nya 1, X min 2 dikuadratkan, berarti apa? X dikuadratkan, X kuadrat. 2 kali X, 2X, dikali min 2, min 4X. Min 2 dikuadratkan plus 4, dikurang 4. 4 kurang 4 habis. Artinya apa? X kuadrat min 4X. Ya udah, ini kan persamaan umumnya apa? Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C kan? A-nya 1, B-nya minus 4, C-nya 0. A tambah B tambah C berarti 1 tambah B-nya minus 4, C-nya 0, minus 3. Berarti gak jarak ini? Jarak ngerti gak? Ngerti, Pak. Carla ngerti ini? C. Ngerti, Pak. Ataya Kila ngerti gak? Ngerti, Pak. Saya ngerti gak? Nih. Ngerti, Pak. Oke. X kuadrat plus BX plus C, B. Nah, ini kan syarat-syaratnya yang kemarin kita catat tuh.
Saat B-nya 0, sumbu simetrinya terletak di sebelah kanan sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sebelah kanan. Jadi yang garis ini namanya sumbu simetri. Berarti B-nya lebih dari 0, benar. Y-nya lebih dari 0, grafik memotong sumbu Y di atas 0. Karena dia di bawah atau di bawah 0, maka apa dia itu? B-nya kurang dari 0 kan ya? C-nya yang kurang dari 0 ya, karena memotong sumbu Y di bawah 0. Oke. Sedangkan A-nya, karena dia itu terbuka ke bawah, maka A-nya ini apa? Kurang dari 0. Dia terbuka ke bawah. Paham sampai sini ya? Tapi ya. Nah, lanjut. Nih. Nomor 16. Ini nggak ngerti ya? Cuman teori doang nih, Mak ya. Mantap. Nah, yang ini nih yang ribet nih, yang panjang juga nih caranya ya. Lihat sini ya. Nah, berarti yang ini harus perhatikan nih kata-katanya agak rancu. Merupakan kebalikan dari akar-akar gitu kan. X kuadrat plus AX. A-nya 1, B-nya itu A, C-nya sepertiga B. Merupakan kebalikan akar-akar. X kuadrat plus 2BX min A plus 2. A-nya 1, B-nya 2B, C-nya min A plus 2. Dan A-nya lebih dari B nanti syaratnya ini. Nah, berarti dari kedua persamaan ini, kita apa dulu nih? Cari X1 plus X2-nya. Oke. Yang pertama untuk X1 plus X2 yang ini. Min B per A. Min B, min 2B, A-nya 1. Min 2B per 1 sama dengan min 2B. X1 kali X2, C per A. C-nya itu min A plus 2, A-nya itu 1. Sama dengan min A plus 2. Nah, kemudian untuk yang ini, untuk persamaan ini, X1 plus X2-nya adalah min B per A atau min A per 1 sama dengan min A. Dan X1 kali X2-nya C per A. C-nya sepertiga B, A-nya itu 1. Berarti sepertiga B jadinya ya. Katanya apa? Akar kebalikan. Ini kebalikan dari akar ini gitu. Kata-katanya. Ya. Berarti kalau akar kebalikan, misalnya akarnya 6, kebalikannya 1/6. Akarnya 2, kebalikannya 1/2. Berarti X1 kebalikannya apa? 1/X1. X2 kebalikannya 1/X2. Nah, yang ini kita cari 1/X1 tambah 1/X2. 1/X1 kali 1/X2. Ya. Nah, ini kan ada dirumuskan ya. Oke. Nih, lanjutannya nih. Tadi rumusnya ini ya, 1/X1 tambah 1/X2, X1 plus X2, ya, yaitu min 2B, X1 kali X2, min A plus 2. Terus 1/X1 kali 1/X2 sama dengan 1/X1 kali X2. Sama dengan yang ini berarti apa? 1 per min A plus 2. Ya. Nah, tadi kan artinya apa? Akar ini kebalikan dari akar ini kan? Berarti dari sini yang coklat ini kita samakan dengan yang ini. Ya tuh, coklat sama coklat ya. Berarti min A sama dengan min 2B min A plus 2. Ya, ini bisa dikali silang. Min A kali min A plus 2. Min A kali min A, A kuadrat. Min A kali plus 2, min 2A. Sama dengan min 2B. Terus yang ini yang perkalian nih. 1/3B sama dengan 1 per min A plus 2.
Jadi kalau dikali silang apa? Min A plus 2 sama dengan 3B. Pindah ruas berarti 2 dikurang 3B sama dengan A. 2 kurang 3B sama dengan A. Nah, oke. Nah, sekarang gimana lagi, Pak? Kita substitusikan nilai A-nya. Kan A-nya sama dengan 2 min 3B kan? A kuadrat min 2A sama dengan min 2B. A-nya apa? 2 min 3B kan? Nah, dari sini jangan sampai salah untuk mengkuadratkannya. 2 dikuadratkan 4. 2 kali 2, 4. 4 kali min 3, min 12B. Min 3B dikuadratkan 9B kuadrat. Min 2 kali 2, min 4. Min 2 kali min 3 plus 6B. Ini pindah ruas ke kiri jadi plus 2B sama dengan 0. 9B kuadrat. 4 kurang 4 habis. Kemudian min 12 tambah 6, min 6. Min 6 tambah 2, min 4B sama dengan 0. Ya. Ini sama-sama B-nya dikeluarkan. 9B kuadrat dibagi B, 9B. Min 4B bagi B, min 4. Sama dengan 0. Ya. Nah, ditutup dulu. Bacanya apa kalau kayak gini? B sama dengan 0. Kalau ini ditutup berarti 9B min 4 sama dengan 0. Artinya 9B sama dengan 4. B-nya sama dengan 4 per 9. Ya. Nah, terus artinya apa nih? Kan A-nya lebih dari B kan? Kalau kayak gini, yang ditanya apa? Nilainya kan A kuadrat plus B kuadrat kan? Artinya kalau posisi B-nya ini terletak di penyebut atau terletak di bawah, berarti B-nya nggak mungkin 0. Nggak boleh 0 nih B-nya. Karena letaknya di bawah. Ya. Berarti karena B-nya nggak boleh 0, B-nya yang ini nih. 4 per 9. Tuh. Nih, 4 per 9 ya. Berarti A kuadrat per B kuadrat, A-nya kan 2 per 3 dikuadratkan. B kuadrat 4 per 9 dikuadratkan. 4 per 9 per 16 per 81. 4 per 9 dikali 81 per 16 kan? 4 bagi 4, 1. 11 bagi 4, 4. 81 bagi 9, 9. Jawabannya 9 per 4. Oh, emang lumayan panjang ya. Ada nggak 94? Ada kan? Mau tanya dulu kan nih Jara? Ngerti ya? Jara ngerti gak? Ngerti, Pak. Arla ngerti? Si Ataya ngerti? Ya, Pak. Ila ngerti ya? Ngerti, Pak. Untuk soal ini emang harus diulang-ulang ya, diulang, apalagi panjang bicaranya ya. Soal yang ini ya, kalau kita mau dapat soal yang ini lagi ya. Gitu. Ya, jadi titik puncaknya adalah XPYP 3,6 dan dia memiliki nilai maksimum. Kenapa? Karena A-nya itu kurang dari 0. Gitu. Kalau A-nya lebih dari 0, dia memiliki nilai minimum. Bedanya itu aja ya. Jarang ngerti ini. Ngerti, Pak. Pak, cek lupa. Oke, silakan cek dulu. Dapat hadiah sebidang tanah berbentuk persegi panjang dan berak memagarnya dengan panjang 100. Jika pada salah satu sisi tanah terdapat sungai yang tidak perlu dipagar, kan katanya berbentuk persegi panjang kan? Berarti salah satunya tidak dipagar, panjang-panjang, lebar-lebar gitu kan?
Nah, boleh juga kebalik. Boleh nggak kebalik, Pak? Misalnya di sini lebarnya, ini lebar, ini panjangnya. Boleh, terserah. Dua lebar sama satu panjang juga masalah ya. Nanti tinggal dimasukin ke persamaannya aja. Nah, kita bentuk gambarnya kayak gini, berarti apa? 2P ditambah L sama dengan 100 kan? KL-nya ini sama dengan apa? 100 kurang 2P. Luasnya apa? Luasnya kan panjang kali lebar kan? Agar luas tanah maksimal. Agar luas tanah maksimal. Artinya apa? Panjang kali lebar berarti panjangnya itu P, lebarnya 100 min 2P. Berarti 100P min 2P kuadrat. Nah, ini kan kita biasanya itu menggunakan fungsi X kan? Kalau ini kita gunakan fungsi P. Pada dasarnya sama. Ya, yang dia ada kuadratnya itu A-nya min 2P. Kemudian B-nya itu 100, C-nya ini 0. Pada dasarnya itu rumus umumnya adalah Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa? Nilai P-nya. P-nya ini sama seperti nilai XP, nilai X-nya. Nilai variabelnya min B per 2A. Min 100, 2 kali min 2, terus bagi 4, 25. Ini P-nya 25. Sedangkan L-nya masukin. Tadi kan 100 min 2P kan. 100 dikurang 2 kali 25, 50. Jadi agar luasnya maksimal, ini bisa panjangnya 50 dan lebarnya 25. Yang tadi Pak bilang, terbalik juga nggak apa-apa nih, terbalik ya. Udah ditukar. Ya. Karena kan kalau dalam suatu ukuran, panjang sama lebar itu selalu lebih, nilainya yang lebih besar selalu panjang ya. Gitu. Berarti kan panjangnya 50 benar, lebarnya 30 salah, harusnya lebar 25. Luas tanahnya berarti 50 kali 25, 1250 benar. Panjang tanah 2 kali lebarnya, benar ya. Panjang tanah 2 kalinya 25, benar. Panjangnya 20 meter dari lebarnya, salah. Sama dengan puncak grafik ini, ingat kalau puncak atau enggak unsur-unsur dari yang ditanyakan di dalam fungsi kuadrat, bikin komponennya dulu. Ya. Ini A-nya P, B-nya min Q, C-nya min 1. Titik puncak. Nah, titik puncak berarti XPYP kan? XP-nya min B per 2A, min Q per 2A, berarti 2P. Q per 2P, YP-nya ini apa? D per min 4A. B kuadrat min 4AC per min 4A, min Q kuadrat, min 4 kali P kali min 1. Plus 4P min 4P. Q kuadrat plus 4P per min 4P. Nah, ini berarti apa? XP-nya min B per 2A, min 2, 2 kali 1, 2 bagi 2, 1. YP-nya ini sama ya, B kuadrat, min 4AC, min 2 dikuadratkan, min 4 kali 1 kali 4. 4 kurang 16 per min 4. Min 12 per min 4 sama dengan 3. Nah, berarti kan titik puncaknya sama. Ya udah, XP sama XP kamu samain. Q per 2P sama dengan 1 ini ya, yang hijau ya. Yang hijau Q per 2P sama dengan 1. Kali silang Q sama dengan 2P. Terus YP sama dengan YP tadi kan ya. Ini yang kuning, sama-sama kuning nih. Y-nya itu 3 sama dengan Q-nya tadi apa? 2P kan? Q-nya nih. 2P. 2P dikuadratkan plus 4P per min 4P.
2P dikuadratkan 4P kuadrat plus 4P sama dengan min 12P. Ya, berarti pindah ruas min 12P-nya jadi apa? 4P kuadrat plus 4P plus 12P sama dengan 0. 4P kuadrat plus 16P, kemudian sama-sama bagi 4. Ya, jadi ini kamu jangan menghitungnya jangan kayak gini ya, kalau soal kayak gini. 4P kuadrat plus 16P sama dengan 0. Kan bisa aja nih. Kalau nggak 4P kuadrat sama dengan min 16P. P-nya coret tinggal 1. 4P sama dengan min 16. P-nya sama dengan min 4. Nggak bisa kayak gini ya. Meskipun ada jawabannya min 4 di sini, dia nilai P-nya 1 nih. Cuma min 4 doang. Padahal bukan seperti ini penyelesaiannya. Tapi penyelesaiannya itu harus dalam bentuk persamaan kuadrat. Kayak gini. Difaktorkan. P kuadrat plus 4P sama dengan 0. Sama-sama punya P, P-nya dikeluarkan. P kuadrat dibagi P itu P. 4P dibagi P itu plus 4. Sama dengan 0. Tutup dulu, maka P-nya sama dengan 0. Atau ditutup, P plus 4 sama dengan 0. P-nya sama dengan minus 4. Paham ya? Nah, sekarang apa? Kan tadi P-nya, Q-nya itu berapa? Q-nya itu sama dengan 2P ya. Jadi tanya apa nih? Nilai P plus Q. Nah, pada saat P-nya sama dengan 0, ya, pada saat P-nya sama dengan 0, Q-nya berapa? Q-nya 2P tadi ya. Q-nya 2P, maka 2 kali 0, 0. Artinya apa? Pada saat P-nya 0, Q-nya 0, P tambah Q, 0 tambah 0 kan? Sama dengan 0. Nah, kemudian pada saat apa tuh? P-nya sama dengan min 4, kakinya itu adalah apa? 4 kali min 2 ya? 2P. Q-nya sama dengan 2P tadi kan? 2 kali minus 4 sama dengan minus 8. Artinya P plus Q, P-nya itu 0, Q-nya minus 8. Sorry. P-nya berapa tuh? Minus 4 ya? Minus 4 ditambah minus 8. Sama dengan berapa? Minus 12. Kok ada dua-duanya? Dua-duanya 2P. 2 kali minus 4 minus 8. P plus Q minus 12. Berarti jawabannya min 12 sama 0 dong nih. Ada dua jawaban ini ya. Berarti kan dijarah. Arla ataya kila. Di kunci jawaban gurunya berapa ini? Jawabannya satu atau ada dua? Pada saat punya min 4, Q-nya 2P, iya bener ya. Jadi bisa 0, bisa min 12 nih. Kecuali kalau ada syaratnya ya. Ini kan nggak ada syaratnya nih. Oh. P-nya minus 4, P-nya 0. Oh, gini deh. Ya.
Nih, kalau P-nya 0 nggak mungkin ya. Karena kalau P-nya 0, nih, dia ini bukan fungsi kuadrat. Nih, jika P-nya 0, kalau mau dimasukin 0 di situ kan apa? Bukan fungsi kuadrat ya. Kalau P-nya 0 berarti jawabannya yang Q sama dengan ini, min 12. Atau dari sini aja ya. Dari sini kan P sama dengan 0. Dengan 0, ini sudah tidak mungkin ya. Tidak bisa. Atau tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Kenapa tadi kalau P-nya 0 dia bukan fungsi kuadrat. Berarti P-nya sebenarnya minus 4. Ngerti gak kira-kira nih? Jarang ngerti gak jarang? Ada pertanyaan dulu? Udah. Ya, Arla ngerti ini. Oke. Ataya ngerti gak? Ya, Pak. Gila ngerti ya? Masih, Pak. Sip. Emang panjang-panjang ini ya. Mantep banget soal-soal. 20. Diberikan fungsi kuadrat X kuadrat plus Y plus C, F39, F8, 64. Nah, ini tinggal disebutkan, dimasukin satu-satu. F3 berarti 9A plus 3 plus C, F8 berarti 8 kuadrat 64A plus 8B plus C. 64 sama dengan 64A plus 8B plus C, 9 sama dengan 9A plus 3B plus C. Ini bisa kita eliminasi dulu biar C-nya hilang. Jadi 55 sama dengan 55A plus 5B. Sama-sama bagi 5. 5 bagi 5, 11. 11A plus B. Nah, B-nya sama dengan 11 min 11A. Ya. Kemudian gimana lagi Pak? Kalian substitusikan, boleh ke sini, boleh ke sini. Yang kecil aja. Berarti yang ini aja ya. 9A plus 3B plus C sama dengan 9. B-nya 11 min 11A. 33 min 33A plus C sama dengan 9. 9 kurang 33 min 24. Ditambah C sama dengan 9 kurang 33 min 24 juga. Berarti ini min 24. Min 24A-nya pindah ke kanan jadi plus 24A. Oke. Ini tanya apa? C min B dibagi A min 1. C-nya min 24 plus 24A. Min B. B-nya berapa? Min 11 min 11A. Per A min 1. Min 24 tambah 24A. Min 11 plus 11A. Kemudian 24 tambah 11, 35A. 24 kurang 11 min 35. Sama-sama punya 35. Dikeluarkan 35-nya. Jadi 35 buka kurung A min 1. Coret. Hasilnya 35 gitu ya. Itu kan. Kemudian dikuadratkan. Kemudian kan 1 dikalikan 3. 3 lawannya 3 min 3. Kita aplikasikan di sini. Ini berarti sama-sama punya 5 ya. Maka 5-nya kita keluarkan. 5x kuadrat dibagi 5 itu x kuadrat. Min 20x bagi 5 4x. Plus 27 gitu ya. Ingat langkah awalnya gimana tadi? Koefisien X-nya kamu bagi 2 dulu. Nih. Min 4 dibagi 2 dulu berarti min 2. Ya. Terus gimana lagi Pak? Min 2
dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan kan plus 4. Ya nggak? Plus 4 ya. Plus 4 ini dikalikan dengan depannya dikali 5. 20 kan? Lawan 20 minus 20. Gitu. Kemudian baru ditambah 27. Berarti ya. Kalau dibagi 2 ini emang udah template-nya kayak gini ya. Caranya kayak gini. Terus habis itu apa lagi, Pak? Berarti ya sama dengan, tadi kan dibagi 2 hasilnya min 2 kan? Min 2 taruh di sini. Jadiin faktornya itu. Jadi ini yang ini X kuadrat min 4X plus 4 jadikan ini. Min 20 plus 27 sama dengan plus 7. Ya, nah dari soalnya itu katanya apa? 5X plus P kuadrat plus Q. KP-nya ini minus 2, Q-nya plus 7. Dah, min 2 P kurang dari Q. Ya, ada P-nya min 2, Q-nya 7 berarti kan. P plus Q min 2 tambah 7 sama dengan 5. Iya. Jarak arlata yakila ngerti gak ya? Ya, ini ya sebenarnya. Hanya itu P, B-nya min 5P plus 9, C-nya 54. X min B per 2A min B-nya min 5 plus 9 berarti min kali min habis 59 sama dengan ini ya 3 kali 2P 6P 6P dikurang 5P sama dengan 9, P-nya sama dengan 9. Kayak gitu dong ya. Oke, paham ya? Dua tiga apa jawabannya? Yang merupakan fungsi surjektif, masih ingat ya ini ya, fungsi-fungsian ya. Kalau fungsikan pasti benar semua ya. PQRF yang komponen B-nya harus ada semua. Berarti yang A nih. Yang B, R-nya nggak ada. Ini P semua. PQR. PQRR. BCF, BCF. Ini nggak ada F-nya ya. 24. 24 apa? Dikasih pinjaman sama gurunya nggak 24? Fungsi onto itu fungsi surjektif juga ya. 24 dia ini adalah fungsi surjektif ya. Dua lima yang termasuk fungsi bijektif sebenarnya ini hanya ada satu ya. Yang sudah pasti itu adalah yang pertama. Fx sama dengan x plus 6. Ya. Yang lainnya itu hanya fungsi doang ya. X kuadrat ya fungsi kuadrat. Tidak memenuhi injektif surjektif gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi ya kira-kira nih?